Setiap pagi, aku berangkat subuh dan pulang sekitar jam 5 sore. Dan menjelang maghrib aku sampai di rumah. Aku tidak bisa menyebutkan lokasi rumahku di mana. Yang jelas, jika aku harus pulang, aku akan melewati daerah kuburan yang di tengahnya terdapat pohon yang besar sekali. Dan beberapa hari ini, ketika aku lewat area kuburan itu, aku selalu memandang pohon besar di tengahnya. Seperti menarik sekali perhatianku. Aku memang sudah lumayan lama tinggal di sana. Jadi sebenarnya, aku sudah terbiasa. Namun, untuk pohon itu, baru akhir-akhir ini kuperhatikan. Namaku Mira. Sampailah pada hari itu. Waktu itu, aku berangkat sekolah jam 4:30 pagi. Karena memang sedang ada agenda anak OSIS. Di sekolahku sedang diadakan pekan olahraga. Singkat cerita, bel sekolah pun berbunyi. Dan sudah waktunya murid-murid pulang. Namun, karena acara porak belum selesai semua, jadi aku pun lihat masih ada beberapa murid yang diam di sekolah. Karena tugasku sudah selesai, aku pun bebas saat itu. Aku mulai pergi ke kelasku untuk mengambil uang di tasku. Setelah itu, aku mulai berjalan ke kantin untuk membeli minum. Ketika sampai kantin, ternyata kantinnya sudah tutup. Kulihat, tak seperti biasanya kantin terlihat sepi. Bahkan tak ada orang. Dan entah kenapa, secara spontan aku berpikir untuk naik ke tangga depan kantin. Aku pun mulai menaikinya. Setelah naik, seketika aku berhenti di depan salah satu kelas. Di situ sepi. Hanya ada aku saja. Bulu kuduku mulai merinding entah kenapa. Aku kembali lagi dan menuruni tangga. Setelah berjalan dengan sedikit melamun, aku melewati beberapa kelas lagi dan mendengar suara gaduh di dalamnya. Seperti ada sapu yang diketuk-ketuk ke meja. Aku lihat dari luar, tapi tak ada orang di dalam. Tapi suara itu masih terdengar sangat kencang di kelas itu. Aku mulai masuk perlahan ke kelas, dan seketika suara itu pun hilang. Dan tiba-tiba, astaga, terdengar suara benda jatuh dari dalam kelas itu. Aku pun refleks langsung berlari dan meninggalkan kelas itu. Singkat cerita, aku pun pulang. Di jalan menuju rumahku ini, ada tempat pemakaman umum yang sempat di awal kuceritakan. Sesampainya di rumah, rumahku nampak sepi. Kubuka pintu rumah karena memang aku selalu membawa kunci sendiri. "Assalamualaikum," kataku. Namun, tidak ada jawaban dari orang rumah. Ya, mungkin orang tuaku belum pulang. Aku ke kamar, lalu aku mulai mandi. Kira-kira itu jam 5:30 sore. Pada saat aku mandi, terdengar suara.
ada yang membuka pintu. Mungkin itu ibuku yang datang. Dia memanggilku. Dek, adek. Iya Bu, bentar lagi di kamar mandi. Suara sepatunya yang terpantul ke ubin terdengar jelas olehku. Tapi anehnya, ibuku tidak mengucapkan salam. Aku selesai mandi dan keluar. Dan aku pun mencari ibuku di sekitar rumah. Bu. Aku masuk ke kamar dan ketika aku sedang mengganti baju, ku dengar seperti ada suara memukul-mukul tembok. Aku pun mulai aneh. Karena rumah sebelahku ini temboknya tidak menyatu dengan tembok rumahku. Dan lagi pula, jika ada yang memukul tembok di sebelah, siapa? Karena untuk orang, bahkan anak kecil pun tidak akan muat memasuki selah tembok ini. Setelah itu, aku pun menghiraukannya. Aku sholat maghrib dan setelah selesai, aku tiduran sambil memainkan handphoneku. Waktu pun berlalu. Rasa kantuk pun mulai kurasakan. Ku coba untuk menyimpan handphoneku dan memutuskan untuk tidur. Namun, tak berselang lama, tiba-tiba samar terdengar suara tangisan tepat di sebelah tembokku ini. Aku mulai heran. Karena takut dan merinding, aku keluar dari kamar dan yang anehnya, pada saat aku keluar, di depan terdengar suara motor. Dan ketika aku periksa, ternyata itu ibuku yang baru datang. Aku terdiam sejenak dan aku lari keluar karena aku takut. Aku mulai membuka gerbangnya dan langsung bertanya. Benar saja, ibuku bilang kalau dia baru datang. Sejenak badanku merinding dan aku berkata dalam hati, jadi yang tadi maghrib datang itu siapa? Aku mulai menghiraukannya dan mulai berpikir positif. Mungkin aku hanya salah dengar atau apa. Waktu pun berlalu. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 malam. Entah kenapa aku jadi tidak bisa tidur malam itu. Ibuku pun menyuruh untuk membeli lampu di warung. Karena lampu kamar mandi ternyata konslet. Aku pun mulai berangkat menaiki motor menuju warung yang ada di depan. Dengan terpaksa, aku lewat jalan kuburan. Untungnya saat itu masih ramai dan banyak juga sepeda motor yang lewat. Singkat cerita, setelah selesai dari warung, aku pun lekas pulang dan harus melewati kuburan lagi. Tapi entah kenapa saat itu aku merasa tidak enak hati. Seperti ada firasat buruk. Kuburan besar itu termasuk angker. Ditambah pohon yang sangat besar di tengah-tengah kuburannya.
Sebelum aku memasuki area kuburan itu, aku terdiam dahulu. Aku terdiam sejenak. Menunggu orang lewat agar bisa berbarengan melewatinya. Setelah 10 menit aku menunggu, tidak ada siapa-siapa. Sepi. Aku pun memberanikan diri untuk melewati kuburan tersebut. Pada saat lewat, aku mulai membaca doa-doa karena aku merinding dan takut. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba entah kenapa aku ingin melihat ke pohon itu. Aku pun mulai melihat ke atas pohon tersebut. Dan astaga, apa itu? Sekelebat pandanganku terganggu dengan sesuatu yang berwarna putih dan bergerak melesat di sela-sela pohon itu. Dan aku melihat sesosok wanita dengan rambut terikat di atas pohon dan kakinya bergelantungan. Aku pun sontak menancap gas motorku secepat mungkin. Tapi rasanya serasa semakin lambat, entah kenapa. Sampai samar terdengar suara wanita yang menjerit sangat kencang dari arah kuburan itu. Aku tak berani melihat ke arah belakang. Keringatku mulai bercucuran dan sangat panik sekali karena takut. Tak sengaja aku melihat kaca spion motorku dan astaga, sesosok kuntilanak itu kulihat sedang berdiri di atas pagar salah satu kuburan. Wajahnya tak jelas, namun sangat menyeramkan. Aku pun langsung membuang muka dan bergegas segera pulang. Sampai akhirnya aku pun berhasil melewati area kuburan tua itu. sesampainya di rumah, aku menceritakan semuanya pada ibuku. Ibuku pun mulai menenangkanku dan memberikan minum. Hingga saat ini, aku tak berani melewati kuburan itu lagi. Kata ibuku, memang di kuburan itu angker. Dan jika melewati kuburan itu, jangan terus memandang pohon besar yang ada di tengah, karena penunggunya suka marah dan mengganggu. Dan mungkin sosok itu sudah mengikutiku sejak aku memperhatikan pohon itu beberapa hari sebelumnya. Dan mungkin saja yang menjahiliku di sekolah itu adalah ulah sosok yang sama.